Bang Yando, terima kasih bukunya sudah saya terima kemarin pulang dari ya ada tugas gitu dan sudah selesai jadinya dibaca. Pak Lurah Wahyudi, terima kasih. Saya yakin kalau Lurah Wahyudi menulis buku itu minimal ada 6 bab itu, guys. Bab pendahuluan, terus 4 bab dimensi itu, plus bab penutup itu. Minimal ada 6 bab itu. Nah, saya sebetulnya di buku bagaimanapun kalau di tempat kami ini Bang Yando ya, itu memang setelah melihat kondisi terakhir gitu, termasuk berdiskusi dengan teman-teman yang ada itu. Jadi ya memang kami istilahnya itu mengembangkan ekosistem inovasi lah. Jadi yang inovatif jangan dilarang, kalau pimpinan berinovasi didukung gitu. Kalau yang nggak inovatif nggak didukung ya nggak apa-apa gitu. Karena melihat kondisi terakhir ini gitu. Nah, di kami terus terang ini Bang Yando, sejak 2018 itu ada tim di kami yang mengumpulkan kronik ini ya, jadi memang lebih dulu terbit Bang Yando dan yang di kami nggak terbit. Alasannya sederhana, kami menyediakan waktu itu ya ada 100 judul tentang apa yang sudah dilakukan di desa gitu. Harapan kami, bukan harapan ya, perkiraan waktu itu ya tidak akan terisi itu, apalagi sampai 100 judul, sehingga saya sudah menyiapkan termasuk naskah kronik undang-undang desa itu. Ternyata sudah diisi semua, jadi seperti biasa pemrakarsa itu ya ngalah gitu ya. Jadi kami masih tambahkan lagi hal-hal lain. Kemudian yang kedua, kami juga membuat apa yang disebut kronik dari berbagai berita Bang Yando. Jadi itu ya kami mengikuti 5 buku tebal kronik dari Pram yang dari tahun 45-46 yang isinya itu berbagai berita waktu itu, sehingga memudahkan saat ini kalau kita ingin mempelajari yang real ada di masyarakat saat itu seperti apa, bukan satu histori yang memang ditetapkan oleh pusat saja gitu. Nah, jadi kami juga mengembangkan itu hanya untuk menunjukkan yang pertama bagaimana kami sangat senang dengan buku Bang Yando. Dan tadi yang Gus Koco sampaikan, tentu saja kami pengalaman kami tidak selalu ingin dapat PDF-nya karena ini kan harus beli begitu ya. Tapi jadi terbuka juga gitu bahwa bagaimana kalau negara kalau bersedia itu rekan-rekan yang memang dibeli PDF-nya untuk kepentingan masyarakat, tentu saja harus dibeli dengan harga mahal gitu. Tapi kemudian disiapkan supaya semua warga yang ingin mendapatkan secara gratis pun, karena memang seperti itu ya, itu bisa gitu. Meskipun ini pada dasarnya posisi kami Bang Yando, Mbah Lurah, itu posisi yang memang selalu ada 2 sisi gitu, yang kami lihat selalu ada gitu. Jadi dalam hal buku itu saja misalnya ya, itu hasil kajian terhadap bagaimana negara satu mahasiswa perempuan yang sudah bisa menyediakan berbagai jurnal dan buku secara gratis. Ternyata pendownload gratis utamanya itu di salah satu jurnal disebutkan bahwa ternyata yang paling mendapatkan manfaat dari download gratis karena membobol berbagai ISSN, DOI itu justru adalah orang-orang yang berkedudukan di Amerika gitu. Sebagai negara yang memang mengagungkan hak cipta, tapi dia sebagai, jadi sama juga kalau kami nanti menyediakan itu bisa juga yang mendapatkan manfaat bukan warga desanya, tapi bisa juga
pihak lain. Dan kami 1 atau 2 tahun setelah ada undang-undang desa itu, ada juga yang menulis mengenai di belakang undang-undang desa. Kita melihat waktu itu Bulletin of Indonesian Economic Studies misalnya, itu di situ ada yang menulis bagaimana proses itu muncul. Kami jamin nggak ada Gus Koco di dalam proses itu gitu. Jadi karena memang penulisnya itu salah satu pentolan donor gitu ya. Jadi ya seperti itu. Makanya bagi kami ini sekaligus bagian dari pertarungan diskursus gitu. Jadi diskursus tentang desa yang selalu ada seperti itu ya harus diperjuangkan. Salah satu perjuangan sejarah terhadap diskursus desa itu, dan yang paling penting yang selalu dikhawatirkan oleh penguasa itu adalah arkeologi dan sejarah. Jadi karena itu yang paling mudah untuk merongrong kekuasaan itu. Begitu ada sejarah alternatif, ada arkeologi baru, ternyata menunjukkan bahwa kita dulu itu ternyata memang sangat bodoh kalau melihat tidak pernah ada dalam arkeologi itu temuan alat-alat yang bagus di Indonesia zaman primitif begitu. Ya berarti dulu memang kita nggak bagus gitu. Dan misalnya kayak gitu itu membuat pandangan yang sangat subversif gitu. Nah, yang di Bang Yando ini mungkin saya salah paham ya, tapi saya mengira ini sepertinya khusus mengenai desa dan mengenai hasil-hasil desa kok sepertinya sampai tahun 2017 ya. Meskipun bukunya terbit 2022, tapi mohon maaf kalau saya salah baca gitu. Jadi sehingga memang pembaruan setelah tahun 2017 memang tidak masuk di dalamnya. Dan tentu saja Bang Yando yang memang ahli di intelektual di desa adat pastilah akan menulis khususnya tentang inklusivitas desa dan desa adat seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat secara kronik, sebetulnya yang menarik bagi saya itu yang saya baca beberapa kali gitu dibandingkan yang lain lebih banyak baca itu kok bab 1 sampai 3 serta bab terakhir itu lebih menggambarkan kronik dan di dalamnya gitu. Dan saya senang ini mumpung zamannya posmo ini, jadi di situ berbagai aspek-aspek yang boleh dikatakan aspek-aspek pembicaraan biasa itu bisa dimasukkan. Saya ingat almarhum Andi Hakim Nasution, mohon maaf karena kuliahnya di Bogor, jadinya contohnya rektor di Bogor itu. Kenapa sih repot-repot metode penulisan ilmiah itu membedakan antara penulisan ilmiah dan tidak pada zaman itu ya? Karena dibuktikan oleh Pak Andi, saya nulis di koran, definisinya adalah tulisan populer. Ketika tulisan populer itu saya bukukan, kenapa definisinya jadi tulisan ilmiah? Gara-gara kumpulan tulisan koran jadi buku gitu. Jadi sejak itu saya juga berpikir nggak ada bedanya sebenarnya, sama-sama pentingnya itu. Dan itulah yang ada di Bang Yando. Tapi menurut saya ini Bang Yando, ada beberapa hal yang sebaiknya langsung dipastikan begini gitu. Karena itu saya dengar ini itu kemudian saya waktu saya diskusi, kemudian saya ngomong-ngomong santai begini, langsung mengatakan kenyataannya begitu gitu. Sehingga atau memang itu ya posmonya Bang Yando, jadi masih ada hal-hal yang tidak langsung dipastikan apa yang ada di belakang atau menjelang undang-undang desa itu kan, bahkan sampai hal yang krusial. Sepertinya ini naskah akademik yang asli. Nah itu kan, tapi ya itu saya masuk akal juga karena waktu itu saya mendapatkan banyak PDF dan supaya tidak salah paham, saya ini pengguna undang-undang desa ini
kerabat desa sekalian. Jadi saya bukan penyusunnya, saya tidak berpretensi untuk ikut. Apakah saya pernah ditanya ikut serta dalam proses yang alot di belakang undang-undang desa? Enggak, saya enggak itu. Saya penggunanya. Saya memang ditanya ini dan itu, tapi di kampus itu saya bukan petinggi, itu bukan pemimpin di kampus, jadi saya enggak ikut itu. Saya dapatnya justru dari luar kampus, itu pun bukan untuk mengisi misalnya naskah akademik langsung. Nah, di naskah akademik itu misalnya, itu kalau kesan saya, kalau enggak terlalu mengagungkan desa masa lalu, ya menjelek-jelekan desa di masa Orde Baru misalnya. Mungkin kalau saya pakai istilah Gus Dur itu, ya itu cara yang paling mudah gitu. Selalu kalau tidak 1 ya 0 gitu. Tapi kalau berani berada di tengah-tengah itu memang cara yang sulit.